Kalau Anda punya tenaga, jangan sisa-sisa yang diberikan Tuhan. Memang saya di tengah kecapean saya, di tengah kegiatan saya yang banyak, saya menyisihkan tenaga untuk saya persembahkan pada Tuhan. Kalau Anda punya sesuatu, punya dana, ya, jangan sisa-sisa yang diberikan Tuhan. Ya, sudah memberikan sisa-sisa, minta karunia berkat yang luar biasa. Ya, jangan memberikan sisa, memang menyisihkan dari penghasilan saya sisihkan untuk Tuhan, untuk kegiatan sosial, bukan sisa-sisa. Bayangkan kalau Tuhan yang luar biasa, yang sebenarnya tidak butuh tenaga kita, tidak butuh waktu kita, tidak butuh uang kita, itu kita berikan sisa-sisa. Memalukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari Minggu biasa ke-32 dalam versi pendek kita akan mendengarkan kisah yang sangat populer, persembahan janda miskin. Apa yang telah kita berikan kepada Tuhan? Bagaimana kita menyisihkan bagi Tuhan, bukan menyisakan. Sadar akan kerapuan kita dalam persembahan kita. Mari dengan rendah hati kita akui di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Di Bait Suci di Yerusalem ada sekitar 13 kotak persembahan dengan aneka intensinya. Yesus duduk di dekat salah satu kotak itu dan mengamati orang-orang yang memberi persembahan. Kisahnya disajikan begitu menarik karena perbandingan ini. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar. Lalu dibandingkan dengan seorang janda miskin memberi 2 peser uang. Yang disebut 2 peser adalah 2 keping uang tembaga yang dikatakan satu duit. Satu duit itu artinya duit yang digunakan tapi tidak bisa digunakan persembahan adalah kuadran. Kuadran itu uang Romawi, uang penjajah, tidak boleh masuk bait suci. Satu kuadran itu 2 peser atau 2 keping uang tembaga. Menarik. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, melihat kenyataan itu, banyak orang kaya memberi jumlah besar. Seorang janda miskin memberi 2 peser atau 1 duit. Perbandingan ini menarik karena bagi Tuhan Yesus, di mata tajam Tuhan Yesus, janda itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Apakah Tuhan Yesus hanya ingin membombong atau menutupi rasa malu atau ingin mengangkat rasa diri kecil si janda itu? Atau memang Tuhan Yesus berbicara secara objektif? Ukuran persembahan itu ada polanya. 2 peser uang itu adalah ukuran terkecil di dalam uang Israel. Kita itu
ukuran uang terkecil yang dicetak itu sekarang berapa? Paling kecil. Berapa? 50? 100? 50? Masih ada itu ya? Itu dapat apa sekarang? Dapat nogosari separuh. Itu. Nah, itulah sebenarnya 2 peser uang itu 2 uang terkecil itu tadi. Nah, itu mengejutkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan dia memberi lebih banyak. Nah, Tuhan Yesus tidak sedang mengangkat wanita itu, memuji-muji supaya tidak malu, mengangkat rasa diri kecilnya supaya tidak minder, bukan itu. Tuhan Yesus memberikan penilaian objektif karena ada pola persembahan. Pola persembahan adalah dalam kitab Imamat itu yang disebut persepuluhan. Jadi 1/10 dari seluruh penghasilan. Maka sebenarnya penilaiannya begitu objektif. Orang kaya yang banyak itu memberikan dari kelimpahannya. Artinya bisa saja tidak sampai 10%. Tetapi wanita itu memberi dari kekurangannya. Ya. Dia bukan hanya 10%, Tuhan Yesus menambahkan dia memberikan seluruhnya, semuanya, dia memberikan seluruh nafkahnya. 100%. Jadi benar, Tuhan Yesus objektif sekali memuji itu. Nah, tapi soalnya sekarang wanita itu sebenarnya punya 2 keping. Ya. Jadi pecahan dari kuadran itu ada 2 keping itu. Dia bisa memberikan 1. Yang 1 untuk nafkah entah dapat apa. Ya. Tapi ternyata dia berikan semua. Miliknya yang terakhir itu dia berikan semua. Nafkah adalah soal hidup. Maka ini merupakan suatu simbol yang menjelaskan bahwa janda miskin itu memberikan seluruh hidupnya. Saudara, baik, keluar dari gereja, apa yang kita lakukan dengan sabda ini? Apakah saudara diminta untuk memberikan seluruh nafkah, seluruh gaji sebulan? Dompetnya diketok-ketok itu sampai habis. Apa maksud Tuhan dengan ini? Dalam pengantar saya sudah memberikan 1-2 refleksi. Kalau ingin mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, persembahkanlah dengan seluruh ketulusan hati. Kalau punya waktu, Tuhan jangan diberi sisa-sisa waktu. Memang harus disisihkan waktu untuk latihan kur, untuk doa, novena, untuk misa, untuk aneka kegiatan. Memang harus disisihkan. Jangan disisakan. Kalau Anda punya tenaga, jangan sisa-sisa yang diberikan Tuhan. Memang saya di tengah kecapean saya, di tengah kegiatan saya yang banyak, saya menyisihkan tenaga untuk saya persembahkan pada Tuhan. Kalau Anda punya sesuatu, ya, punya dana, ya, jangan sisa-sisa yang diberikan Tuhan. Ya, sudah memberikan sisa-sisa, minta karunia berkat yang luar biasa. Ya, jangan memberikan sisa, memang menyisihkan dari penghasilan saya sisihkan untuk Tuhan, untuk kegiatan sosial, bukan sisa-sisa. Bayangkan kalau Tuhan yang luar biasa, yang sebenarnya tidak butuh tenaga kita, tidak butuh waktu kita, tidak butuh uang kita, itu kita berikan sisa-sisa. Memalukan. Yang banyak perubahan itu romonya, jadi yang banyak kelirunya biasanya romonya. Pelan-pelan, kita pelan-pelan untuk itu. Memang pemberlakuan sejak 1 November, tapi banyak, misalnya kemarin informasi dari Pak Mades, paroki di luar Jawa itu mungkin malah masih pakai TPE yang tahun 72 itu. Jadi pelan-pelan, tapi kita mencoba mengikuti gerak Keuskupan Malang. Ya. Baik, mari kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya.